Oke, selamat datang di channel YouTube Ruang Para Bintang. Channelnya para bintang yang fokus untuk ujian PKN STAN, UMPTKIN, UTBK, dan Simama Poltekkes, dan UMPN, dan ujian-ujian yang lain, khususnya untuk adik-adik kami yang mau persiapan, silakan dikunjungi di channel ini. Oke, kali ini adik-adik saya akan coba informasikan untuk yang mau berminat mempelajari atau mau lulus di UMPTKIN, silakan di download soal-soalnya di website kita di ruangparabintang.com. Jadi kamu tinggal klik aja, nanti akan muncul soalnya, bisa kamu cek di sini. Ya, bisa dilihat di sini. Oke, info terbaru pelaksanaan UTBK 2020 ya ada. Kemudian kumpulan soal-soal UMPTKIN terlengkap dari tahun ke tahun plus pembahasan. Silakan dicari di sini, diklik maka muncul soal-soalnya. Oke, adik-adik boleh lihat di sini, tinggal diklik. Nah, jadi jangan lupa untuk terus berkunjung di sini, dapatkan informasinya. Oke, terima kasih banyak. Sampai jumpa. Kita akan bahas soalnya, soal-soal prediksi untuk tahun ini. Kita coba bahas di channel ini. Oke, terima kasih banyak. Semoga sukses ya. Nah, kali ini saya akan coba bahas ujian masuk perguruan tinggi keagamaan Islam negeri ya. Nah, kalau disingkat UMPTKIN tahun 2019. Nah, jadi di sini adik-adik kita akan coba scroll ke bawah. Nah, di sini ada petunjuknya. Adik-adik harus cek ini karena ini adalah soal aslinya ya, yang mungkin dilihat di sini bisa diperoleh dari website soalprediksi.com ya. Nah, di sini sudah ada, tapi bisa juga dilihat di website saya ruangparabintang.com ya. Nah, jadi ini ada 4 mata uji, 35 potensi akademik, 20 bahasa, 45 keislaman, 10 matematika dasar. Nah, jadi waktunya sekitar 120 menit ya. Nah, adik-adik harus paham ya kan. Nah, jadi jangan lupa ini tuh ya, yang paling utama itu. Nah, jadi saya akan coba bahas kali ini yaitu tentang matematika dasarnya. Nah, sebelumnya saya sudah bahas yang TKD-nya ya. Nah, di sini bisa kita lihat adik-adik ini soalnya. Ya, nah saya scroll sampai ke bawah. Di sini ada soal matematika dasar ya. Adik-adik bisa lihat di sini ada sekitar 10 soal ya. Nah, jadi di sini nih soalnya ini. Ini matematika dasar ya. Nah, oke, jadi kita coba jawab ya soalnya. Kita coba jawab adik-adik kami semua. Kita lihat di channel ini. Oke, kita langsung bahas saja. Let's go. Oke, jadi kita bahas langsung di matematika dasar untuk UMPTKIN ya. Oke, adik-adik kita langsung lihat di sini pembahasannya. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami nanti ya. Oke, nomor 101. Perhatikan pernyataan berikut ya. Jika kemampuan literasi matematika siswa baik, maka keterampilan pemecahan masalah matematika siswa baik. Jika keterampilan pemecahan masalah matematika siswa baik, maka siswa memiliki tingkat kreatif yang tinggi. Negasi dari kesimpulan yang sah pada pernyataan di atas adalah, nah oke adik-adik, saya akan coba jelaskan yang pertama konsepnya supaya tidak ada nanti kesalahan. Nah, di sini Dik ada namanya premis pertama dan premis kedua. Premis pertama, jika P maka Q, premis kedua adalah Q maka R. Maka kesimpulannya ini adalah P maka R. Jadi intinya asal ini sama ya, ini sama, maka hasilnya adalah ini kemari. Nah, kemudian yang mau saya sampaikan lagi adalah jika negasi, katanya negasi dari jika P maka R, maka hasilnya adalah kita buat P dan negasi R, itu dia. Jadi adik-adik kuncinya adalah ketika misalnya suatu implikasi dinegasikan, maka jawabannya harus menggunakan kata dan. Jadi kuncinya adik-adik lihat saja kata dan atau kata tetapi. Nah, jadi tidak ada kata jika, ingat, tidak ada kata jika. Jadi kuncinya di situ, adik-adik langsung kita cari mana yang lebih pas kan gitu kan.
Nah, di sini kalau kita cek semua di sini A, B, C, D, di sini yang ada kata jika yang ini berarti ini salah ya. Nah, sekarang kita langsung saja masuk ke yang lain. Ada kata dan. Nah, coba adik-adik lihat di sini ada kata dan, ini juga ada kata dan, di sini ada kata dan. Nah, jadi kemudian setelah ada kata dan semua, maka kita cek yang lebih spesifik. Nah, P-nya, nah kita cek di sini. Jika kemampuan literasi matematika siswa baik, maka keterampilan pemecahan masalah matematika siswa baik. Nah, jadi yang jumpa kan ini. Nah, ini kan adik-adik jumpa ini. Nah, ini berjumpa dengan ini. Nah, ini kita jumpakan, ya kan? Nah, berarti hasilnya berarti yang ini. Yang pertama dengan yang ketiga ini. Jika kemampuan literasi matematika siswa baik, maka siswa memiliki tingkat kreatif lebih tinggi. Jadi, karena negasi, maka P dan negasi R. Jadi, yang ini kita tetapkan, yang ini kita negasikan. Jadi, 1 tetap tanpa dinegasikan, tapi 3 negasi. Nah, jadi negasikan. Kita baca, jika kemampuan literasi matematika siswa baik, maka, ya kan di sini nggak ada kata maka ya. Kemampuan literasi matematika siswa baik dan ya, siswa tidak memiliki tingkat kreatif yang tinggi. Jadi siswa memiliki, ya ini salah. Di sini harus ada kata tidak, maka jawabannya adalah C. Ini ada kata tidak. Jadi jawabannya adalah C. Oke, adik-adik, itu untuk soal nomor 101. Kita lanjut di soal berikutnya ya. Oke, sekarang kita lihat di soal 103 ya. Sebidang kebun berbentuk persegi memiliki keliling 4 tambah B meter dan B bilangan ril. Jika luas kebun tersebut tidak lebih dari 4 meter kuadrat, maka batas B adalah A. B lebih besar sama dengan min 4 lebih kecil sama dengan 4. B lebih besar min 4 lebih kecil sama dengan 4. C. B lebih kecil sama dengan min 4 atau B lebih besar sama dengan 4. D. B lebih besar sama dengan lebih besar min 4 lebih kecil sama dengan 0 atau B lebih besar sama dengan 4 lebih kecil 8 ya. Oke, nah kita coba lihat di sini sebuah kebun berbentuk persegi ya, berbentuk persegi memiliki keliling katanya 4 tambah B. Oke. Nah, kita lihat adik-adik yang pertama keliling persegi ya kan, keliling persegi kan rumusnya apa? 4 kali sisi, sedangkan luas itu adalah S kuadrat. Nah, jadi dari sini kita cek keliling persegi itu katanya adalah 4 ditambah B ya. Nah, ini 4S sama dengan 4 ditambah B ya. Nah, oke, berarti sekarang kita lihat ya. Dari sini kita peroleh berarti S sama dengan ini 4 ditambah B dibagi 4. Atau boleh 1 tambah B dibagi 4. 4 bagi 4 ini begini ya, itulah S-nya. Oke, nah sekarang kita cek untuk luas. Nah, katanya luasnya tidak lebih dari 4. Luas katanya tidak lebih dari 4. Berarti tidak lebih dari 4 berarti boleh 4, ya kan? Nah, tidak lebih dari 4 berarti boleh 4. Nah, berarti dari sini sisi kuadrat lebih kecil sama dengan 4. Berarti 1 tambah B per 4, ya kan? Atau boleh kita buat di sini jadinya seperti ini. 4 ditambah B per 4 kuadrat itu lebih kecil sama dengan 4 gitu ya. Oke, sekarang kita buat berarti 16 ditambah 8B ya. 8B itu ditambah dengan B kuadrat per 16 itu lebih kecil sama dengan 4 gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya berarti ini adalah 16 ditambah 8B tambah B kuadrat lebih kecil 64 kali silang B kuadrat, kemudian ditambah 8B. Nah, ini 16 dikurang 64 ini adalah 48 lebih kecil sama dengan 0 ya. Oke, baru kita faktorkan berapa kali berapa dia 48. Berarti ini B
kita buat jadinya kalau kita buatkan ini berarti sekitar 12 kali 4 ya, berarti B ditambah 12 ya kan, B ditambah 12 sedangkan B ini dikurangi dengan 4 lebih kecil sama dengan 0 gitu. Nah coba dicek bagus-bagus, di sini bisa kita lihat ya. Nah jadi sudah kita peroleh ya kan. Nah berarti B-nya dari sini ya kan, berarti B-nya min 12 sedangkan B-nya sama dengan 4. Jadi jawabannya adalah ya B lebih besar sama dengan min 12 lebih kecil sama dengan 4. Nah, jadi kalau kita cek di sini jawabannya adalah B lebih besar sama dengan min 12 lebih kecil sama dengan 4 ya kan. Nah, jadi lebih kecil sama dengan 4 di sini kan kalau kita cek itu kan nggak bisa ya. Nah, jadi kita lihat di sini tadi. Nah, di sini kan B-nya itu kan lebih besar sama dengan min 12 lebih kecil sama dengan 4. Berarti yang boleh B-nya itu mana-mana saja, pasti kita tahu ya. Kalau negatif mungkin min 12 misalnya, ini tak mungkin kemari gitu. Nah, ini nanti minus ya, jadi nggak mungkin. Nah, berarti B-nya ini harus paling kecil, dia adalah sekitar, kalau kita buat min 4 kelilingnya berarti 0 ya kan, tak mungkin. Nah, kemudian di sini B-nya berarti harus lebih besar dari berapa ya? Kalau misalnya B lebih kecil sama dengan min 4, nah B-nya yang di sini kan harus min 12, min 11 gitu kan. Nah, sampai 4. Berarti kan kalau yang BC itu kan harus 0 sebenarnya ya. Nah, jadi kalau di sini kita lihat B lebih besar berarti 0. Kalau dia minus 1 B-nya, maka ini 3. Ya kan? Kalau ini 3, berarti 3 per 4. Nah, berarti 3 per 4 ya kan? Nah, jadi di sini kalau kita cek jawabannya nggak ada gitu ya. Di sini nggak ada jawabannya. Karena di sini kalau kita ambil yang lebih pas sebenarnya memang hanya yang bisa kita otak-atik paling yang D ya. Ya, yang D. Karena kalau ini B lebih besar dari min 4, maka ini bisa menjadi min 3 kan. Kalau B min 4 kan B-nya bisa min 3 kan. Nah, kalau 4 kurang 3 berarti 1 ya kan. Jadinya 1 bisa, 0 juga di sini bisa. Nah, kemudian bisa juga B lebih besar sama dengan 4 gitu ya. Jadi yang paling tepat jawabannya itu adalah di D ya. Oke, jawabannya adalah D. Oke, demikian untuk soal nomor 103. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke. Oke, sekarang kita lanjut di soal matematika dasar di UMPTKIN ya. Nah, seorang pedagang membeli mangga sebanyak 40 kg dengan harga 520.000. Mangga tersebut dijual secara eceran per kilogram. Namun ada 4 kg yang busuk, artinya tidak bisa dijual. Setelah terjual semua, ternyata ia mendapat keuntungan 92.000. Harga jual mangga tersebut per kilogramnya adalah A 13.000, B 15.000, C 16.000, D 17.000. Nah, oke. Kalau kita cermati soal ini, nah soal ini sebenarnya agak sedikit membuat pusing ya. Tapi kalau kita cermati dia, ternyata dia kalau kita buat misalnya menggunakan manual atau misalnya dengan konsep biasa, cara dulu misalnya harga jual ya kan, maka dia akan membuat kita semakin rumit. Nah, jadi kita akan coba kerjakan ya dengan cara ya. Kita coba bahas. Nah, berarti kan di sini yang bagus kan 36. Nah, jadi kita misalkan harga jual itu adalah X gitu ya. Jadi kita misalkan misalnya harga jual yang ditanya itu adalah X gitu. Berarti kan yang mau dijual itu kan 36 kg lagi gitu kan. Berarti 36 kita kali X, karena ingat adik-adik
untung adalah harga jual dikurang dengan harga beli atau bisa dikatakan modal gitu. Nah, jadi berarti dari sini ini kan harga jual itu kan per kilogram dikali yang mau dijual gitu ya. Berarti 36 kita kurangi dengan harga belinya. Harga belinya berarti 520.000 kan gitu kan. Itulah 92.000 tadi gitu. Nah, oke. Berarti 36X itu sama dengan 520.000 tambah 92.000, berarti sekitar 612.000 gitu. Berarti X-nya adalah 612.000, kita bagi 36. Maka X-nya adalah berarti supaya 2 berarti angka 7 kan, berarti jawabannya adalah 17.000 gitu. Jadi seperti itu cara berpikirnya ya. Mudah-mudahan bisa dipahami adik-adik, karena soal matematika dasar di UMPTKN ini agak sedikit membuat otak berpikir ya. Nah, jadi beda dengan soal TPA-nya. Nah, jadi kita selesaikan sudah. Kita lanjutkan di soal berikutnya ya. Oke, sekarang kita lanjutkan di soal berikutnya, masih di matematika dasar UMPTKN ya. Oke, seorang pedagang membeli 20 rak telur, 1 rak 30, berarti total telur ya kan, itu adalah 20 dikali 30 berarti 600 butir. Dengan harga 24.000 per rak, berarti harga beli ya kan 24.000 kita kalikan 20 berarti sekitar 480.000 gitu ya. Oke, jika 24 telur yang dibuang berarti karena busuk, berarti total telur yang bagus ya kan, bagus yang mau dijual lah ini kan, berarti tinggal 500. Kalau kita buat berarti kurang 24 berarti 576. Nah, jadi kita cari dulu yang pertama, karena dikasih tahu persen untung ya kan 20%, maka kita lihat harga jual itu sama dengan 100 ditambahkan dengan persen untung per 100% dikali harga beli. Jadi 120 per 100, ini persen, kalikan dengan 480.000. Jadi ini 6 dibagi 5 kali 480.000 sama dengan 576.000. Jadi berarti harga ecer ya kan, berarti 576.000 kita bagi 576 berarti 1.000. Nah, jadi ada sekitar 1.000 lah per telur kali 576 berarti jadi 576 ya, 576.000. Nah, jadi itulah dia untuk menentukan harga ecer telur. Oke, jawabannya adalah B. Itu dia, kita lanjut di soal berikutnya. Oke, sekarang kita lanjut di soal UMPTKN ya, matematika dasarnya. Bu Dewi memproduksi brownies dengan 3 jenis varian, yaitu brownies coklat, brownies keju, dan brownies pisang. Jumlah brownies yang didistribusikan ke 3 outletnya tertera pada tabel berikut. Nah, jadi ada di sini outlet 1 ini 40, 30, 50, outlet 2, outlet 3 ya. Brownies keju di outlet 1 25, outlet 2 30, di outlet 3 25. Nah, demikian juga ini. Harga brownies coklat 30.000, harga brownies keju 35.000, brownies pisang 32.000. Jika semuanya jenis brownies ini habis terjual tiap minggunya, maka jumlah total pemasukan. Nah, jadi sebenarnya ini sangat mudah ya. Dia sengaja dibuat pakai tabel dengan teks yang begitu panjang agar kita semakin bingung gitu ya. Nah, jadi di sini bisa kita lihat adik-adik, langsung kita lihat aja
Totalkan saja brownies coklat ya, brownies coklat ya kan. Nah, jadi jangan salah, jangan outletnya ya. Brownies coklat 40 di outlet 1, 30 outlet 2, outlet 3 50. Jadi totalnya 120. Nah, jadi ada 120 kue gitu ya, atau brownies. Brownies. Nah, jadi pendapatan 1 berarti kalikan 120 kita kalikan dengan brownies coklat tadi berarti 30.000 ya kan? 30.000. Jadi totalnya 3.600.000 ya. 3 kali 12 kan 36. Nah, kemudian nolnya ada 5 ya. Nolnya ada 5 ya. Nolnya ada 5. Ya, jadi jawabannya 3.600.000. Oke. Kemudian untuk brownies keju itu kita lihat totalnya kan 25 tambah 30 tambah 25 berarti sekitar 80 brownies. Ya kan? Jadi pendapatan kedua kita lihat berarti 80 kalikan brownies keju harganya 35.000, lebih mahal ya. 35.000. Nah, kita kalikan 8 kali 5 40, 8 kali 3 24 tambah 4 berarti 28. Jadi dia 2.800.000 gitu ya. Ini salah ini satu. Jadi 2.800.000. Oke. Itu brownies keju ya. Kemudian di brownies pisang ya. Nah, totalnya adalah 35, 40, kemudian 25. Jadi totalnya sekitar 75 tambah 25 berarti 100 ya. 100 brownies. Nah, jadi pendapatan ketiga 100 ya kan dikalikan dengan 32.000 gitu ya. 32.000 berarti jadinya 3.200.000. Nah, jadi totalnya adalah pendapatan 1 tambah pendapatan 2 tambah pendapatan 3. Jadi kalau kita totalkan semua 3.600.000 ini 3.600.000 ditambah 3.200.000 berarti sekitar 6.800.000. Ditambah 2.800.000 maka dia akan menghasilkan 9.600.000. Oke. Jadi jawabannya adalah B. Oke, demikian untuk soal ini, semoga bisa dipahami. Oke, sekarang kita lanjut di soal bidang matematik untuk UMPTKIN ya. Oke, nah di sini kita lihat dalam suatu kelas yang terdiri atas 40 orang siswa, 12 siswa menyukai pelajaran matematik, 15 siswa menyukai pelajaran kimia, 10 orang siswa menyukai pelajaran fisika, dan 5 orang tidak menyukai ketiga mata pelajaran tersebut. Siswa menyukai matematik dan fisika sebanyak 5 orang, matematik dan kimia 6 orang, dan fisika kimia 3 orang. Maka banyak siswa yang menyukai ketiga pelajaran tersebut. Nah, jadi kita coba buatkan di sini ya. Nah, NS-nya itu adalah 40. Kemudian yang menyukai matematik berarti NM ya kan ada 12. Kemudian yang menyukai kimia ada 15. Yang menyukai fisika ada 10 orang. Kemudian yang tidak menyukai ketiga-tiganya 5 orang ya kan. Kemudian yang menyukai fisika dan matematik itu 5 orang. Yang menyukai matematik dan fisika kimia ya. Dan kimia 6 orang. Kemudian yang menyukai fisika dan kimia itu 3 orang. Jadi yang ditanya adalah NA, iris B, iris C gitu ya. Atau maksudnya matematik, fisika, dan kimia gitu. Jadi itu yang ditanya. Nah, oke, sekarang kita lihat. Jadi caranya mengerjakan seperti ini. Nah, ini kita coba jawab. NS ya, NS dikurangi dengan NA ya, N matematik iris ya. Gabung ya, bukan salah. Ini gabung dengan fisika dengan kimia
komplement. Nah, ini sama dengan ini kita totalkan semua. NM ya, NM tambah NK tambah NF gitu ya, dikurangi dengan kemudian yang irisannya dua-dua, NF iris M gitu ya, kemudian dikurang NM iris K dikurang NF iris K gitu ya. Nah, oke. Nah, jadi dari sini baru kita tambahkan dengan FN berarti di sini matematik, iris kimia, iris fisika gitu. Nah, oke, langsung kita jawab. Berarti 40 ini langsung 40 dikurang yang tadi yang komplemennya berarti 5. Kemudian kita totalkan semua ini 12 tambah 15 tambah 10 kurang yang ini. Ini berarti ini totalnya kan 11 tambah 3 14 ya. 14. Kemudian kita tambahkan dengan NA iris ini kok NA lu. Matematik, fisika dan kimia gitu. Nah, berarti 35 sama dengan ini 25 ya kan? Berarti ini 27 37 ya. 37 dikurangi dengan 14. 37 dikurangi dengan 14 berarti 23 ya. Ditambah dengan NM iris F iris K gitu. Jadi berarti N M iris F iris K berarti 35 dikurang 23 berarti 12. Jadi jawabannya adalah B. Oke, demikian cara menyelesaikan soalnya, mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, inilah dulu, nanti kita lanjutkan lagi di video-video selanjutnya untuk soal matematika dasar untuk UMPTKIN. Semoga bermanfaat, jangan lupa di subscribe.